Selamat datang di Pitch Deck Spark. Di era globalisasi yang semakin pesat, Indonesia dihadapi dengan pesatnya perkembangan industri digital dan industri kreatif. Namun sayangnya, para pelaku bisnis di industri ini sangat sulit untuk terus menghasilkan karya karena terkendala masalah ekonomi. Oleh karena itu, Spark hadir untuk para kreator ini untuk membantu mereka mempromosikan karya mereka serta menjebatani para kreator dan fans mereka agar bisa terhubung. Masalah utama yang dihadapi saat ini adalah terdapat lebih dari 93 juta konten kreator YouTube untuk di Indonesia saja. Namun sayangnya, hanya segelintir channel YouTube saja yang terkenal sehingga para kreator lain yang belum bisa mendapatkan revenue yang cukup dari YouTube menjadi penghambat bagi mereka untuk terus berkarya. Masalah selanjutnya adalah masih belum maraknya crowdfunding di industri kreatif. Salah satu contohnya adalah jumlah pembuat film amatir dan pendatang baru sangatlah banyak di Indonesia. Namun, banyak dari mereka yang memiliki ide-ide yang sangat luar biasa terpaksa tak bisa membuat film mereka karena keterbatasan dana yang mereka punya. Yang ketiga adalah hanya 2 dari 5 website crowdfunding yang bergerak di bidang industri kreatif di Indonesia. Solusi dari Spark adalah dengan menciptakan sebuah platform untuk para kreator YouTube yang dapat menghubungkan mereka secara langsung dengan para penggemarnya, agar bisa didukung secara finansial maupun dengan dukungan ide dan support. Yang selanjutnya adalah dengan memberikan akses crowdfunding kepada para kreator di dalam industri kreatif ini, serta memberikan mereka kesempatan untuk dikenali oleh para sponsor maupun investor yang tertarik dengan proyek atau karya yang mereka buat. Market validation kami dengan melihat ada lebih dari 10.000 kreator di Indonesia yang masih belum memiliki fanbase yang jelas yang dapat menghubungkan mereka dengan para fansnya. Kebanyakan dari mereka hanya mengandalkan media sosial yang masih belum mendukung pembayaran online dengan cara masih meminta langsung kontak ataupun rekening dari sang kreator. Selanjutnya, hanya 5 dari 20 kreator saja yang mampu menghasilkan hidup dari karya mereka dan didukung oleh fanbase yang kuat. Jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 202,6 juta jiwa di tahun 2021 ini. Dengan YouTuber Indonesia saja yang melebihi 93 juta, masih banyak YouTuber yang tidak terkena imbas dari pasar ini. Sehingga dengan menghitung jumlah pesaing atau kompetitor kami, masih terdapat lebih dari 5 juta market share yang tersedia. Seperti yang bisa dilihat, di sini adalah bisnis model kanvas dari perusahaan Spark kami, dengan key partner yaitu vintage-vintage yang terkenal dan beberapa bank dari Indonesia, yaitu Dana, OVO, GoPay, BRI, Mandiri, BNI, BCA, dan OJK. Dengan key activities yaitu service platform payment. Dengan key resource kami yaitu pengembangan web, pengembangan aplikasi Android, graphic design, dan admin sosmed. Value propositions dari Spark adalah memberdayakan para creator agar dapat produktif dan inovatif dalam berkarya, menghubungkan para creator dan fans agar terbentuk community yang kuat antara kedua belah pihak. Yang ketiga adalah membantu para creator untuk mempromosikan karya-karya mereka dan membantu mereka untuk mengumpulkan dana. Customer relations kami yaitu adalah gratis dan mudah diakses, memberikan akses multilevel kepada para creator untuk memudahkan mereka untuk pengajuan pemilihan donasi. Channel-channel kami yaitu adalah media sosial, Spark website, dan pengiklanan atau advertise. Customer segments kami atau pembagian customer kami yaitu terdiri dari fans atau patron, content creator, dan investor. Cost struktur dari perusahaan kami yaitu adalah biaya pembuatan website, biaya kegiatan promosi, dan biaya website developer. Revenue stream dari perusahaan kami yaitu adalah 10% dari donasi fans atau investor ke creator. 10% ini adalah potongan yang akan masuk ke perusahaan kami yang masuk ke revenue stream. Seperti yang bisa dilihat di sini adalah data-data dari competitors kami. Di sini variabel yang kami lihat dari sini adalah jangkauan customer-nya, access payment, platform web dan aplikasi, maupun biaya potongan dari revenue stream-nya atau potongan donasi dari fans ke creator.
Seperti yang bisa dilihat, jangkauan customer kami yaitu yang paling terbesar adalah YouTube yang menguasai pasar global dengan platform web dan aplikasi Android dengan biaya potongan yang agak sedikit tinggi yaitu 15%. Namun sayangnya akses payment-nya masih agak sedikit kurang karena hanya terbatas dengan dolar saja ataupun beberapa mata uang dengan metode pembayaran itu debit atau credit card. Yang kedua adalah Patreon. Ini juga salah satu perusahaan multinasional atau internasional yang merambah dengan jangkauan customer yang sangat luas juga. Namun access payment-nya hanya menggunakan PayPal dan credit card. Platformnya ada web dan aplikasi, namun biaya potongannya masih agak sedikit tinggi yaitu 12%. Kita langsung masuk ke Indonesia, kompetitors kami di Indonesia. Yang pertama adalah Kitabisa, namun sayangnya platform ini atau Kitabisa ini hanya kebanyakan untuk membantu para bencana atau untuk berdonasi secara amal. Adapun beberapa kasus yang bisa dilihat untuk pembangunan atau pembuatan proyek industri kreatif masih sangat terbatas. Yang kedua adalah kolase. Kolase di sini memiliki akses payment yang sedikit terbatas, namun juga bergerak di bidang yang sama dengan kami, tetapi mereka masih belum terlalu terkenal, masih seperti underground begitu, tapi mereka memiliki platform yang cukup bagus yaitu web, namun masih belum memiliki platform aplikasi Android. Yang kelima yaitu Saweria. Saweria di sini merupakan platform untuk donasi juga, namun hanya terbatas sebagai stream saja. Mereka tidak menampilkan fitur-fitur atau karya-karya orang, hanya sebagai mediasi untuk menghubungkan para fans saja. Dan kemudian bisa dilihat di sini kami berada di mana Spark. Kami di sini dengan platform web dan aplikasinya dan memiliki akses payment yang sangat luas dari OVO, GoPay, dari fintech maupun dari bank-bank yang ada di Indonesia, sehingga fans tidak akan kesulitan untuk memberikan dukungan finansial maupun support ke creator yang mereka sukai. Serta biaya potongan dari revenue stream kami ini sangat rendah dan yang paling terendah saat ini yaitu 10%. Manfaat sosial atau social impact yang akan terjadi dengan adanya perusahaan Spark dan platform kami yaitu akan terciptanya lapangan usaha di bidang industri kreatif, dan yang kedua menghubungkan para fans yang ingin mendukung kreator favorit mereka agar tetap terus berkarya. Yang ketiga, menciptakan peluang bagi para kreator yang belum dikenal untuk mempromosikan karya-karya mereka. Dan yang keempat, yaitu memberikan kesempatan kepada para kreator untuk bisa dilirik oleh para investor di bidang industri kreatif. Kemudian bisa kita lihat di sini adalah roadmap dari perusahaan Spark kami. Di tahun 2022, kami berharap untuk menjadi platform atau crowdfunding dengan kreator dan fans terbanyak di Indonesia. Di tahun 2026, kami berharap untuk menjadi platform yang mampu terjun ke dunia entertainment dan industri kreatif di Indonesia. Dan tahun 2032, mampu go internasional di ASEAN. Tim kami adalah CEO dan founder Imade Zainul Mutakin. Sekian dari pitch deck kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.